Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara semua luar biasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Baik, kembali lagi dalam program kesaksian Murtadin terbaru. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu yang sangat luar biasa, yang datang dari Provinsi Aceh, yang menerima Tuhan Yesus, yang awalnya ia menikah dengan seorang Kristen. Dan sudah kita tahu tujuannya pasti untuk menarik suaminya ke Muslim. Namun Tuhan berkata lain. Tuhan sudah memanggil ibu ini dengan cara yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya ia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Tapi sebelum kita mendengarkan kesaksian, saya ingin membuka acara pada hari ini dengan satu ayat Alkitab, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat ini berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Banyak orang yang tidak sadar bahwa Allah sebenarnya sudah mengasihinya terlebih dahulu. Banyak orang yang mengira bahwa Tuhan itu sangat jauh. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat dekat. Amin. Jika Tuhan saja bisa memanggil orang-orang yang tidak mengenal Dia, apalagi kita saudara yang sudah mengenal Tuhan. Jika Tuhan bisa memberi makan burung yang terbang di udara, apalagi kita saudara. Kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin saudara. Marilah kita tetap dekat kepada Tuhan dan bersandar kepada kasih Tuhan. Baik saudara, mari kita dengarkan kesaksian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Awalnya rumah tangga kami itu hanya berjalan masing-masing. Saya seorang Muslim dan suami tetap pada keyakinannya. Namun seiring waktu berjalan, kami selalu sharing. Saya selalu beri kitab saya, dia juga selalu beri kitab dia. Saya baca sering Injil, saya baca. Ternyata ada rasa kegelisahan di hati saya. 2011 akhir, saya mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa, menyusahkan buat suami, menyedihkan buat anak-anak. Beberapa tahun saya mengalami penyakit. Saya seperti orang gila, saya depresi. Bahkan saya mendengar suara azan aja saya ketakutan. Suhu badan saya sampai naik 42 derajat kalau sudah mendengar suara azan. Ada rasa kebimbangan di hati saya. Setelah saya sering membaca kitab, saya merasakan kok ada yang lain pada diri saya. Saya kok merasa takut. Bahkan saya saat sakit, saya merasakan kalau saya mati, nanti siapa yang menyelamatkan saya? Sudah mulai datang keraguan pada keyakinan saya yang dulu. Yang awalnya saya ingin menarik suami, dan pada saat yang sangat-sangat tidak pernah saya lupakan, saya mimpi. Saya nggak tahu itu yang namanya mimpi kah atau hanya karena sangat-sangat singkat kejadiannya itu. Saat saya sakit keras, saya tertidur, menahankan rasa sakit. Saya bermimpi, saya melihat sosok seorang laki-laki berjubah. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Di sebelahnya ada seorang bapak-bapak yang lagi sakit. Di depannya. Saya pernah ke gereja saat itu di bawah suami. Tapi hanya sekedar tepuk tangan, lihat orang. Ngapain orang pada tepuk tangan? Saya hanya ngikut-ngikut aja, seperti boneka saya datang ke gereja di bawah suami. Tapi waktu pas saat saya bermimpi, seorang laki-laki berjubah, di depannya ada seorang bapak-bapak yang lagi sakit. Saya bertanya, dalam hati saya itu seperti yang saya lihat di gereja. Tapi wajahnya saya tidak bisa lihat. Saya hanya lihat postur tubuhnya, jubahnya, rambutnya. Saya langsung berkata, "Kaukah Tuhan itu?" Dia tidak mengucapkan
kata-kata, kecuali tangannya langsung diletakkannya di atas kepala saya. Langsung saya saat itu, saya bersujud di kakinya, saya menangis saat itu. Saya katakan, kaukah Tuhan itu? Langsung dia tuntun tangan saya, dia pegang tangan saya, dia ajarin saya untuk menyembuhkan seorang bapak yang lagi sakit di depannya. Tuhan berkata, sebut dalam nama Yesus. Saya mengikuti tuntunan tangan Tuhan. Dari atas kepala bapak itu saya ucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya ucapkan itu. Akhirnya saya terbangun dan di situ saya menangis. Saya bilang, kebetulan pada saat itu suami saya nggak ada di tempat. Saya karena dalam kondisi sakit, saya dibawa saudara suami nginap di lingkungan saudaranya. Saya bilang sama saudara suami yang ada di rumah itu, saya bilang, saya mimpi seperti ini. Saya bilang, saya takut, saya bilang. Lalu pada akhirnya saudara suami saya itu memanggil hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu banyak memberi masukan kepada saya. Hamba Tuhan itu berkata bahwa benar mimpi saya itu memang benar adanya, bahwa Tuhan itu memang benar ada, Tuhan itu memang hidup. Akhirnya saya berkata sama suami, saya mau ikut Tuhanmu. Saya mau menyerahkan diri saya. Saya tidak mau mengeraskan hati. Itu perkataan saya satu hari setelah saya mengalami mimpi. Namun beberapa hari kemudian saya berubah. Saya berkeras hati lagi. Saya tidak mau ikut. Karena almarhum ayah saya terus menghantui hidup saya. Terus dia datang. Dia mengajak saya takut, saya makin bingung mau kemana saya. Semakin saya berkeras, semakin saya tidak mau ikut panggilan Tuhan. Bukannya kesembuhan yang saya rasakan, bahkan saya semakin mengalami penyakit yang luar biasa. Sampai-sampai kami harus merelakan sedikit harta untuk dijual untuk pengobatan saya. Bahkan akhirnya kami harus pindah ke suatu kota hanya untuk mengejar pengobatan gratis karena suami sudah nggak mampu lagi ngobatin saya. Semakin saya mengeraskan hati, semakin Tuhan, saya rasa saat itu Tuhan menyakitin saya. Akhirnya saya berbicara sama satu orang teman. Dia berkata, jangan berkeras. Kalau Tuhan sudah pilih, jangan berkeras, jangan ragu. Kami aja yang dari lahir kami orang Kristen, kami tidak pernah melihat yang namanya Tuhan. Bahkan kami memimpikan, andaikan kami bisa melihat Tuhan. Jadi jangan berkeras. Di situ saya semakin bimbang. Terus saya lihat anak-anak saya lihat suami saya, mereka begitu luar biasa mengalami penderitaan dari kekerasan saya. Akhirnya saya benar-benar saya ingin berserah sama Tuhan. Saya mau serahkan diri saya. Saya bilang sama suami, saya mau ikut Tuhan. 2013 saya akhirnya dibaptis. Dan di situ kami mengadakan lagi pemberkatan secara benar sebagai seorang Kristen. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami ingin rumah tangga kami benar-benar diberkatin Tuhan. Akhirnya kami baptis bersama dan kami diberkati 2013. Ya, luar biasa saudara. Pertolongan Tuhan yang datang kepada Ibu Iri, dan hal ini membuktikan saudara. Ibrani 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah
keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Kita sudah mendengar tadi waktu Tuhan sudah menjumpai, bahkan sampai menjumpai ibu ini, menyatakan dirinya, bahkan juga mengajari cara menyembuhkan orang, tapi masih tetap ada keraguan dalam hati ibu ini. Dan Tuhan tidak kehabisan cara, saudara. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan memakai saudara-saudaranya. Jangan keraskan hatimu. Dengan segala pencobaan yang diizinkan Tuhan datang ke dalam hidupnya, dan akhirnya ibu ini datang menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kesaksian ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Jika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menyatakan kuasanya, jalannya bagi kita, saudara, janganlah kita berkeras hati, saudara. Tuhan bisa memanggil dengan siapa saja, dengan apa saja, saudara. Bisa jadi orang yang mengingatkan kita, orang yang memberikan nasihat kepada kita, atau lewat kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, apapun itu bisa jadi peringatan dari Tuhan. Itu bisa jadi suara dari Tuhan, dan Tuhan ingin berbicara sebenarnya bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi saudara, kita tidak boleh mengeraskan hati. Amin. Kita harus peka, kita harus sensitif dengan suara Tuhan, apapun itu. Jika kita sudah mampu untuk sensitif, maka Tuhan pasti akan memanggil kita. Seperti ibu ini. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Amin. Saudara terkasih, baik. Saya pikir cukup kesaksian untuk hari ini. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Saya Amrul Sitinjak, salam dari Khotbah Pendeta Channel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.